adalah panggilan dengan dasar keimanan, gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi keimanan itu yang harus kita siapkan betul. Nah, jadi keimanannya apa maksudnya? Bukan berarti kita nggak beriman lah, kita kan beriman. Ya, kita udah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena iman kita itu kan nggak kelihatan. Iman kita itu nggak kelihatan, kan adanya dalam hati keimanan. Maka kita sambut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan senang hati, iman. Jadi kita buktikan keimanan yang tidak tampak itu dengan sikap kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Ya. Jadi yang pertama kita siapkan dengan apa? Penuh keimanan. Iman itu kan artinya percaya. Jadi artinya kalau kita akan kedatangan bulan suci Ramadan, kita harus percaya bahwa datangnya bulan suci Ramadan ini adalah untuk mengangkat derajat kita, untuk membuat kita bahagia. Itu harus percaya. Jangan sampai kita ragu. Apa iya Ramadan? Kayaknya Ramadan datang nih bikin kita capek aja, bikin kita susah. Gak begitu kan? Biasanya siang kita bisa makan, bisa minum. Ramadan nggak bisa makan siang, nggak bisa makan, nggak bisa minum siang. Kayaknya nyusahin. Enggak. Justru sebenarnya dengan Ramadan datang itu kita harus yakin, seyakin-yakinnya Ramadan datang untuk membuat kita jadi lebih bahagia. Bahkan lebih sehat. Bahkan lebih sehat. Sebenarnya kenapa? Karena orang yang rajin puasa itu insya Allah kondisi badannya lebih sehat daripada orang yang banyak makan, gitu ya. Makan kan kita nih dalam tubuh kita kan banyak masuk makanan ya. Nah, kalau seandainya masuk makanan itu ya disitulah kadang-kadang kalau kita tidak bisa kontrol makanannya kan penyakit ada di situ. Kita lihatlah sekarang banyak orang sakit diabetes. Itu kan karena makanan kan. Makan gula yang manis-manis, ada yang hipertensi. Itu faktornya karena makanan. Tapi dengan kita dilatih puasa, insya Allah itu jadi satu kebaikan yang Allah ingin berikan lewat kita. Ya, jadi kita yakin, kita percaya, jangan kita ragu. Puasa apa sih gitu? Nah, itu satu baru, belum yang ibadah-ibadah lain lagi lah. Jadi kita sambut Ramadan dengan penuh keimanan. Jangan sekali-sekali ada keraguan di hati kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, Ramadan kita sambut dengan yang kedua itu namanya ihtisab atau boleh juga ikhlas. Ya, sebab kalau dalam hadis Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar keimanan dan ihtisaban. Ihtisab maknanya dia tidak memikirkan yang lain, tapi betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga ketika bicara tentang qiyamul lail, ya, tarawih kita sebutnya hari ini. Dalam riwayat disebutkan begitu juga. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, jadi orang yang bangun malam, ya, kalau di Ramadan bangun malamnya tarawih. Itu kalau dasarnya keimanan dan ihtisab tadi, ikhlas, maka dia akan diampuni juga dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, ya, kita harus beribadah betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak kecil mungkin nggak apa-apa karena yang lain-lain dulu, karena kan latihan. Ya, kalau anak-anak mungkin dulu kita pun masih anak-anak gitu Pak ya. Kenapa puasa? Ya biar dibeliin baju lebaran, ya biar dikasih uang jajan kalau pas lebaran kan begitu kan. Tapi sekarang kayak rasanya udah gak kayak gitu ya. Bapak ibu udah gak kayak gitu lah. Semuanya kita ibadah insya Allah udah semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Udah gak mikirin lagi tuh yang namanya apa uang lebaran, baju baru dan sebagainya. Bukan karena itu. Kalaupun beli ya itu ya silakanlah boleh aja. Tapi kita gak pernah mikir itu lagi. Jadi memang betul-betul supaya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya
ihtisaban, atau juga dalam bahasa lain disebutnya ikhlas. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, I-nya adalah ilmu. Itu yang ketiga, ilmu. Kita sambut Ramadan ini dengan ilmu. Kenapa? Ya, karena yang namanya Ramadan dikatakan nanti bulan ibadah. Ibadah itu kan harus ada ilmu. Gitu ya. Jadi kalau seandainya kita mau ibadah tapi tidak dibekali dengan ilmu, bisa jadi ibadah kita rusak. Nah, ini harus ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan semua kita siapkan. Kalau kita pernah ngaji, belajar, dan ada catatannya, kita boleh buka-buka lagi catatan. Ya. Atau ada buku-buku yang bisa kita baca terkait masalah ibadah bulan suci Ramadan, kita baca lagi. Atau masih kurang puas, atau masih ada yang kurang paham, ada yang ingin ditanya lagi, silahkan datang kepada Ustaz, pada kiai, pada orang yang memahami masalah bulan suci Ramadan, silahkan. Ilmu tentang semua hal yang ada di bulan suci Ramadan. Tentang puasa, misalnya, apa sih yang jadi syarat sah puasa? Jangan sampai nanti kita puasa, tapi tidak sah. Kenapa? Karena kurang syaratnya. Apa yang menjadi rukun puasa? Apa yang membatalkan puasa? Itu harus tahu. Apa yang membatalkan pahala puasa? Nah, ini penting juga. Kadang-kadang orang bisa menghindari diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi gagal menghindari dari hal yang membatalkan pahala puasa. Itu yang kata Nabi pada akhirnya apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus. Kenapa? Kan dia nggak makan, kan dia nggak minum, betul. Makan yang halal dia tinggal, minum yang halal dia tinggal, tapi tanpa sadar dia makan yang haram. Apa makan yang haram? Makan bangkai saudaranya. Apa itu? Riba. Ya. Riba, menggunjing saudaranya, bergosip pria, tetap dilakukan. Ramadan, padahal bulan suci, tapi masih tetap berghibah. Itu kan kalau kata Allah, makan bangkai saudara. Bahkan kadang-kadang suka dipakai dalil pembenaran. Kalau lagi keenakan ngobrol ghibah, ini maaf ya, bukan ngomongin orang. Bahasanya begitu ya. Maaf sih, kita bukan ngomongin orang nih, tapi emang dia begitu sih orang. Gitu kan? Padahal yang namanya ghibah ya memang begitu. Kalau kita ngomongin kejelekan orang, dan kejelekan orang itu memang ada pada diri orang itu, itulah ghibah. Jadi ghibah itu memang sesuai fakta. Tapi kalau seandainya kita ngomong kejelekan seseorang, tentang seseorang begini, begitu, tapi sebenarnya itu tidak ada pada orang tadi, itu bukan ghibah, tapi namanya bohong. Ya, jadi dua-duanya nggak ada yang bagus. Jangan sampai kita bisa menghindari diri dari nasi, dari air dan sebagainya, tapi keenakan, lupa makan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak masuk sih, nggak masuk ke mulut kita, nggak masuk ke perut kita, tapi justru keluar dari diri kita omongan-omongan yang enggak baik. Itu ada ilmunya. Nah, jadi harus ada ilmunya. Terus nanti malam taraweh, bagaimana taraweh? Ada ilmunya, harus ada ilmunya taraweh. Jangan sampai sholat saja gitu ya, nggak ada ilmunya. Kemudian nanti menjelang 10 malam terakhir, itu kan ada apa? Lailatul Qadar. Gimana caranya? Kan kita perlu belajar supaya tahu lagi. Mudah-mudahan dapat gitu Lailatul Qadar itu. Itu kan nggak bisa didapat dengan santai-santai saja kan. Makanya harus tahu ilmu. Itu yang ke berapa tadi? 3 ya, ilmu. Yang keempat, I-nya adalah ibadah. I yang keempat adalah ibadah. Kenapa? Ya karena memang Ramadan bulan ibadah. Ramadan bulan ibadah. Jadi kita jangan sia-siakan
bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadahnya? Nah, kalau kita merujuk kepada pandangan para ulama, yang namanya ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah. Jadi definisi ibadah itu adalah satu kata yang mencakup semua perkara yang Allah suka dan Allah ridho. Itu adalah ibadah. Jadi di bulan puasa ibadahnya tambah. Ada di bulan Ramadan ada tambah ibadah mahdhah, ibadahnya puasa siang hari, malam taraweh. Dan ibadah lain lagi, misalnya baca Quran kita biasanya kalau bulan Ramadan itu lebih intensif dari di bulan-bulan lain. Tapi yang lain-lain bukan berarti nggak ibadah juga, asalkan Allah ridho kepada kita. Bapak Ibu Ramadan kerja kan, masuk tetap kan. Nah, kalau Bapak Ibu jalani kerja dengan baik, itu juga masuk nilai ibadah kepada Allah SWT. Ibu-ibu yang di rumah misalnya nggak kerja di kantor, nggak kerja di mana-mana, dia masak buat keluarganya, itu kategorinya ibadah. Jadi ibadah jangan kita persempit mananya hanya yang urusan kepada Allah saja. Jadi ibu-ibu di rumah pun tuh bisa ibadah. Kenapa? Karena dia harus menyiapkan makanan buat keluarganya buka puasa, buat keluarganya sahur dan sebagainya, itu ibadah. Nah, kita manfaatkan semua aktivitas itu agar punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan males-malesan. Jangan kemudian nanti diartikan bulan puasa nih bulan yang buat kita perlu banyak istirahat, malah bukan malah banyak ibadah. Atau kadang-kadang pakai diplesetin, ya kan? Yang pakai riwayat yang dikatakan tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ya, tidurnya orang puasa ibadah. Akhirnya ibadahnya apa? Tidur terus. Bukan itu, ya, jangan kemudian tidur terus. Ya. Jadi bukan begitu. Kita maksimalkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dari bangun sahur terus, ya, itu niatnya ibadah. Kita makan kan sebenarnya perkara mubah. Ya. Makan itu perkara mubah. Tapi ketika kita niatkan buat puasa, maka makan kita dapat pahala. Ya, terus sambil nunggu apa? Nunggu subuh ngapain? Kalau masih bisa ada waktu banyak, ya kita bisa baca Quran. Ya, satu kali duduk setengah jam misalnya masih ada waktu, bisa dapat satu juz. Bisa dapat satu juz. Ya, nanti subuh berjamaah. Kemudian berangkat ke kantor seperti biasa. Berangkat ke kantor-kantor, ya, yang anak-anak yang sekolah, yang kuliah, misalnya belum libur, berangkat. Niatkan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan benar ibadah juga. Apa saja. Jadi semua perkara yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, selama itu ada ridho Allah di situ, maka akan bernilai ibadah. Cuma bedanya di bulan Ramadan ada ibadah khusus yang nggak ada di bulan lain. Itu tadi, ibadah puasa dan taraweh. Bahkan witir pun yang biasanya di bulan lain nggak berjamaah. Ya, witirnya masing-masing kalau mau tahajud ataupun sebelum itu. Tapi kalau Ramadan disunahkan witirnya berjamaah. Seperti itu. Dan yang lain-lain. Jadi ibadah ini yang perlu kita jaga. Kita sambut bulan Ramadan ini dengan ibadah. Belum lagi nanti ada Lailatul Qadar. Lupa pemeriksa. Kapan dulu? Kan Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi ke tahun kan 83 tahun 4 bulan. Umur kita saja belum tentu sampai sih. Ya, kalau merujuk pada Nabi, umur umat Nabi Muhammad itu kan rata-rata 60 sampai 70. Jarang yang lebih dari itu. Ya, kata Nabi apa? Inna ma'al ummati baina sittin was sab'in. Umur umat itu antara 60 dan 70. Jarang. Waqallah man zada dzalik, jarang yang lebih dari itu. Jarang.
Tapi dengan kita mengejar Lailatul Qadar, Allah berikan keutamaan ibadah kita itu senilai orang yang ibadah lebih dari 83 tahun. Makanya kata para ulama, andaikan ini orang istiqomah gitu ya, ibadah selama bulan Ramadan terus begitu, 12 tahun berturut-turut, maka kualitas ibadah dia sudah mengalahkan generasi umat dulu yang mulai 1000 tahun. Ya, 83 kali 12, dan lebih dari 1000 tuh. Padahal umur kita cuma 60, baru 70, tapi kualitas ibadah kita bisa mengalahkan orang-orang yang hidup sampai 1000 tahun di zaman umat. Kita nggak sampai. Jadi ibadah ini betul-betul kita manfaatkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ya. Yang kelima, I-nya adalah infak. Infak itu setiap perkara, setiap uang, harta kita yang kita keluarkan fisabilillah itu namanya infak. Nah, Ramadan ini kesempatan kita ibadah dengan harta yang banyak. Ya, alhamdulillah. Apa? Pertama, yang wajib dulu. Yang wajib apa? Yang wajib Ramadan itu zakat fitrah. Zakat fitri, wajib itu. Artinya apa? Jangan sampai kita melupakan kewajiban zakat fitri kita. Ya. Sibuk dengan urusan yang lain, zakat fitrinya lupa diberikan. Jangan. Zakat fitri keluarkan. Kapan mengeluarkan zakat fitrahnya? Dari hari pertama Ramadan sudah boleh. Sah mengeluarkan zakat fitrah dari hari Ramadan. Belum wajib sih, tapi sudah sah kalau dikerjakan. Dikeluarkan sudah sah. Ya, tapi kalau yang wajib betul ya ketika sudah malam takbiran itu wajib. Nggak ada lagi waktu, besoknya kalau belum bayar zakatnya rusak semua ibadahnya. Ya, makanya jangan sampai kita lupa ada kewajiban zakat fitrah. Siapa? Zakat untuk kita sendiri dan keluarga kita yang kita tanggung nafkah, anak, istri, nah, itu semua tanggung kita. Jadi jangan sampai kita belikan mereka baju, tapi kemudian zakatnya tidak kita siapkan. Itu yang wajib. Yang kedua, infak-infak lain yang luar biasa keistimewaannya apa? Memberi makan orang yang puasa, memberi minum orang yang puasa. Kan kata Nabi, orang yang memberikan makan atau minum kepada orang yang puasa, dia dapat pahala seperti orang yang puasa. Pahalanya dapat tanpa mengurangi pahala orang yang makan itu tadi. Jadi dia dapat double. Nah, ini kesempatan kita kan. Jangan berpikir banyak. Kalau sekarang kan enak ya, di mana-mana banyak orang mengkoordinir kegiatan buka puasa bareng. Ya, di masjid-masjid banyak tuh. Udah kita titip aja ke sana. Nyumbang lah misalnya. Udah saya sumbang nih makanannya sekian buat orang-orang yang puasa. Minumannya sekian. Insya Allah itu. Ya, dengan begitu infak kita tuh mengalir. Kita dapat pahala puasa kita sendiri, kita juga dapat pahala puasa dari siapa? Dari orang lain yang makan minum dengan ya, kita berikan. Nah, itu penting juga. Jangan sampai kita sia-siakan infak harta kita. Dan harta yang berkah itu kan yang kayak gini. Ada lagi nggak? Ada banyak. Kalau di dalam masjid ada kotak infak muter. Ya, pas tarawih biasanya tuh muter kotak infak. Udah isilah di situ, masukin. Ya, berapa? Ya berapa lah silakan yang mau. Ya. Kalau ada rezeki banyak lebih besar. Kalau rezekinya kurang ya kurang daripada nggak sama sekali isi. Sehingga hartanya berkah. Ya. Terus sampai akhir Ramadan. Bahkan kalau masih ada rezeki lagi, siapin buat hari raya. Ya, siapin buat hari raya. Kan tradisi di Indonesia itu kalau hari raya suka ngasih apa? Anak kecil. Ya kan, anak-anak kecil kan suka dikasih apa? Kasih apau kalau kata kita, kasih duit ya. Daripada datang senang nggak anak kecil? Senang kan? Dulu kita waktu kecil juga senang ya. Kalau pas lagi lebaran dikasih duit. Senang, biarin nggak apa-apa. Ya. Sebab kata Nabi dalam satu riwayat disebutkan apa? Di surga nanti ada satu pintu yang namanya Babul Faroh. Ada satu pintu khusus namanya Babul Faroh. Buat siapa Babul Faroh itu disiapkan? Babul Faroh disiapkan buat orang yang suka bikin girang anak kecil.
Jadi pintu khusus. Kalau pintu orang puasa namanya babur royan. Ya, itu pintu masuk khusus orang puasa. Nah sekarang ada pintu khusus untuk orang yang suka bikin bahagia anak kecil. Itu namanya babul farah. Farah artinya bahagia. Jadi kalau kita di bulan Ramadan banyak ada rezeki nih, nah, sisihin sebagian lah. Jadi nanti begitu hari raya ada saudara kita kan masih kecil-kecil siapa? Nah tetangga, ya, Lebaran ketemu bagi nih buat kamu jajan. Oh girang dia tuh. Nah, kita dapat pahala lagi kan? Ya, ketika kita bisa menginfakkan harta kita untuk hal-hal yang Allah ridho. Ini yang dikatakan harta yang baik. Ya, kata Nabi dalam riwayatnya, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta itu kalau ada di tangan orang yang baik. Kenapa? Karena hartanya pasti dipakai untuk yang baik. Nah, mungkin hartanya dipakai untuk yang baik. Nah, itu yang kelima. Yang keenam. Yang keenam apa? Yang keenam itu istiqomah. Nah, istiqomah ini penting nih. Istiqomah itu artinya terus di jalan yang lurus. Jadi tekad kita menyambut bulan suci Ramadan ini jangan hanya semangat di hari awal Ramadan. Itu tekad kita. Jadi kita berjuang bagaimana dari awal Ramadan sampai akhirnya kita betul-betul serius. Jangan di awal Ramadan semangat. Ya, begitu masuk seminggu udah hilang semangatnya. Ya. Kalau orang bilang waktu awal Ramadan biasanya masjid penuh. Ya, sampai kekurangan karpet. Ya, begitu masuk seminggu pertama ada kemajuan. Ya, softnya maju. Ya, udah mulai berkurang. Ya, tambah lagi nanti begitu udah menjelang akhir. Yang lebih ramai di masjid apa di mall atau di jalan ya. Enggak begitu. Kita kecuali ada uzur. Tapi kalau nggak ada uzur, usahakan jangan sampai kita hilang kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah. Puasanya insya Allah kita kuat. Siang kita tahan diri kita daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Malamnya ini, ya, pulang kerja, ya capek sih memang. Tapi tetap semangat. Biasanya kalau pulang kerja Ramadan kan dipercepat ya biasanya. Mungkin biasanya jam 4 pulang, kalau Ramadan jam 3 udah pada pulang. Sehingga sebelum maghrib sudah sampai rumah. Silakan. Kalau seandainya pas sampai rumah udah apa? Capek, waktunya juga udah selesai orang terawih di masjid misalnya. Terawih sendiri. Terawih sendiri boleh, Pak. Ya. Terawih itu kan waktunya sampai subuh boleh. Jadi misalnya Isya kita sampai rumah orang-orang udah mulai terawih, kita baru pulang capek, udah istirahat. Ya, istirahat dulu aja. Terawihnya kapan? Sendiri aja. Nanti kalau udah enak mandi seger terawih sendiri tetap dapat pahala. Jadi jangan meninggalkan ibadah yang belum tentu tahun depan kita alami lagi. Ya, jadi sholat terawih sendiri boleh, ya, di rumah sendiri boleh. Gimana? Baca seperti biasa. Sholat terawih itu biasa. Bacanya 2 rakaat kayak sholat subuh biasa selesai. Ya, mau berapa? Mau 8 boleh. Mau 20 boleh. Mau ambil riwayat Imam Malik 36 juga boleh. Asal kuat. Ya, tapi terserah. Yang penting kalau bisa jangan kita meninggalkan ibadah. Istiqomah. Jadi nggak bisa berjamaah ya karena mungkin ada pekerjaan atau mungkin karena ada baru pulang capek. Tapi paling nggak kita masih bisa kerjakan meskipun sendirian atau ajak keluarga. Bisa seperti itu. Ya, istiqomah ibadah ya. Istiqomah infaknya. Jadi sama juga ya, infaknya meskipun setiap hari misalnya 5.000, tapi tiap hari, gitu kan? Tiap terawih datang ke masjid bawa 5.000, kan lumayan tuh. Kali 30 hari kan lumayan. Ya, lebih besar ya lebih bagus lagi. Ya, banyak baca Quran istiqomah juga. Ya, 1 hari kita targetin berapa? 1 juz. 1 juz 1 hari berarti 1 bulan kan khatam. 30 juz khatam. Itu kalau 1 hari 1 juz. Tapi kalau 1 hari lebih dari 1 juz berarti khatamnya bisa berkali-kali selama bulan suci. Atau yang lain-lain. Istiqomah ada acara-acara yang bermanfaat yang lain, ada kajian-kajian. Ramadan biasanya lebih semangat. Kajian-kajian di kantor pun biasanya ada kajian zuhur. Ya, kalau di masjid habis tarawih kadang-kadang ada kultum tarawih.
Itu luar biasa, kita banyak sekali dapat manfaat di bulan suci Ramadan. Jadi istiqomah itu I yang ke-6. Sebenarnya banyak I-nya. Nah, saya singkat lagi. Satu lagi I-nya apa? I yang ke-7 itu ittihad. Ya, ittihad artinya bersatu. Nah, ini penting kita jaga, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jangan sampai kita terus-terusan berantem satu sama lain, orang Muslim. Ya, orang Muslim itu saudara, ya, ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara, ya, ittihad, ikhwah, bersatu, bersaudara. Jangan bertengkar, jangan bermusuhan. Kan malu kita jadi orang Islam, tapi punya jadwal rutin berantem. Malu itu. Apalagi sudah bulan suci Ramadan masih berantem juga. Aduh, malu betul. Mestinya kita kalau ada perbedaan yang sifatnya furu'iyah, saling menghargai saja. Jangan berantem. Udah nggak zaman sekarang tuh orang berantem ngeributin apa? Perkara jumlah terawih. Ya, ini terawihnya 8, males banget. Kayak gitu katanya. Kata yang 8 itu 20 apaan? Nggak ikut Nabi. Berantem terus. Akhirnya katanya udah mendingan kayak kita aman, nggak berantem, nggak terawih, ya nggak perlu kayak gitu. Ngapain kita terus-terusan berantem? Ya. Segala doa buka puasa diberantemin, nggak usah Pak, Bu, jangan pakai berantem. Ini doanya nggak sahih katanya. Ya. Doanya apa tuh? Allah malakasih itu nggak sahih. Yang sahih itu zahabat goma. Dua-duanya baca boleh, dua-duanya benar. Ya. Boleh baca Allah malakasih, boleh baca zahabat goma. Kalau mau lebih enak, dua-duanya gabungan baca. Yang nggak benar buka puasa bukan baca doa, berantem mesti baca gitu. Ya doa enggak berantem tuh, main kata-kataan. Ini nggak benar itu, nah itu jadi dosa. Jadi jangan, kita jaga ikhwah, kita jaga ittihad, persatuan. Malu kita di tiap bulan aja udah banyak jadwal berantem. Sekarang bulan suci Ramadan masih berantem juga. Terus kapan mau akur? Ya, kapan kita mau bangun peradaban kalau kayak gitu? Dikit-dikit berantem, dikit-dikit berantem. Ya. Yang satu baca nawaitu shaumal ghadin, yang satu nggak ada. Itu nggak ada dalilnya nawaitu shaumal ghadin. Itu bid'ah. Kata yang tadi, bilang aja ente nggak apa. Itu ribut terus akhirnya. Nggak apa-apa. Mau baca nawaitu shaumal ghadin boleh. Nggak baca juga boleh. Yang penting di hatinya niat. Tapi kalau kita terus ribut dengan kayak begitu, udah nggak ada selesai. Rugi kita sendiri. Bulan suci yang harusnya kita enak ibadah berjamaah, adem, tapi masih terus berantem. Nggak enak. Ya, maka kita sambut betul semangat Ramadan ini dengan menjaga ikhwah, menjaga persaudaraan, menjaga persatuan kita. Ya, kan enak tuh. Ya, kalau seandainya dalam bulan suci Ramadan ini kita tambah akrab, tambah erat persaudaraan. Beda biasa, beda dari zaman Nabi udah ada kok. Jadi jangan kaget kalau ada perbedaan, yang satu kok begini, yang satu begitu. Selama itu ranah perbedaannya masalah furu'iyah, ijtihadiyah, kita harus bersikap toleran. Beda kalau seandainya perbedaannya perbedaan yang sifatnya prinsip, nah, itu kita perlu tegas. Tapi perbedaan yang banyak terjadi di masyarakat, khususnya terkait masalah-masalah ibadah, rata-rata itu perkaranya perkara buruk saja. Ya, jadi jangan kita jangan kita berantem. Witir 2, 1 boleh, langsung 3 boleh. Jadi jangan nggak ada nih 2, 1. Yang benar witir 3. Dua-duanya boleh. 2, 1 boleh, 3 juga boleh. 1 aja boleh. Nggak witir boleh. Jadi kenapa harus berantem? Jadi nggak usah berantem. Jadi ittihad dan ikhwah, jaga itu semua. Nah, mudah-mudahan dari beberapa poin yang saya sampaikan ini bisa kita ingat, bisa kita amalkan. Jadi Ramadan tahun ini mudah-mudahan lebih baik lagi buat kita dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, barangkali masih ada yang disampaikan, kawan-kawan diskusikan. Bisa ada kesempatan, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau bertanya, bisa? Silakan.
Ada dari Ju. Dari sini. Ada juga. Ah, Mas Anggas. Oke. Asistennya Pak Ketua ini. Oh, Masya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustaz, nama saya Ganggas. Ingin bertanya sebenarnya soal yang terakhir ya, ijtihad. Karena menyimak sebelumnya itu alhamdulillah paham, tapi soal ijtihad ini memang agak sulit gitu. Terutama di Indonesia ya, kita dengan giroh keislamannya luar biasa gitu, alhamdulillah. Tapi sebenarnya kata Pak Ustadz, furu'iyah ini menjadi isu yang terus ada gitu saat Ramadan. Terus terang selama saya hidup di Jakarta, di Depok itu sangat luar biasa gitu perbedaan furu'iyah ini, karena menunjukkan giroh kita akan kebenaran dalam Islam. Seperti yang disebutkan Ustadz tadi soal doa berbuka puasa saja gitu. Ini kewajiban kita mengingatkan yang benar dalam Islam, itu salah. Jadi gimana ya menyikapinya gitu Pak Ustadz? Kadang saya juga bingung. Kalau saya sih sepakat ya sudah diberi dibaca juga boleh benar gitu, Allah malah kasum itu juga oke, dan hamba sama juga kita paham. Tapi yang lebih ingin saya tahu itu riwayatnya Pak Ustadz. Sebenarnya bagaimana riwayatnya sehingga kita bisa sampai pada perbedaan-perbedaan furu'iyah itu. Dan juga di luar doa berbuka puasa seperti witir itu kok bisa sampai beda-beda gitu. Mungkin bisa diberi pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Saya langsung jawab ya. Baik. Kenapa masih ada orang-orang yang suka berantem ya, kata kutip gitu ya, selisih terkait hal-hal yang sifatnya furu'iyah? Karena mereka tidak paham tentang agama ini dengan baik. Kan kalau Islam itu kan din, Islam itu kan agama kan, disebutnya din dalam bahasa Arab itu din, dinul Islam, agama Islam. Dalam Islam itu ada perkara yang namanya usuluddin, ada yang furu'uddin. Kalau usuluddin itu perkara-perkara pokok, fondasi, yang pakem, yang mutlak. Itu nggak boleh itu ada khilafiyah. Kalau perkara-perkara usul, contoh misalnya, ya, Nabi Muhammad tuh Nabi terakhir, itu perkara usuluddin. Ya, ada nggak perbedaan pendapat di kalangan Islam? Kalau ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad ada nggak? Nggak ada kan? Semua harus yakin bahwa Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Itu perkara pokok. Nggak boleh ada khilafiyah. Kayaknya enggak, kayaknya ntar ada lagi nggak gitu. Kalaupun nanti Nabi Isa turun itu bukan sebagai Nabi beliau, dia sebagai pelanjut risalah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ada perkara-perkara yang masuk kategori usuluddin, ya, tentang keimanan kepada Allah, ya, Tuhan kita Allah, Tuhan kita Esa, itu usul tuh nggak bisa diganti-ganti. Sepakat semua umat Islam pasti mengatakan Allah Esa, nggak ada yang mengatakan 2, 3 atau yang lain. Ya. Sholat 5 waktu itu usul. Nggak ada satupun ulama yang mengatakan sholat ganti deh 3 waktu aja, nggak ada, itu usul. Ya, kewajiban sholat sampai hari kiamat 5 waktu itu usuluddin. Tapi di samping perkara usuluddin ada perkara yang namanya furu'uddin. Perkara yang sifatnya cabang. Yang cabang ini, yang namanya cabang, satu pohon ini cabangnya banyak kan? Padahal akarnya sama. Nah itu makanya nanti kalau dalam ilmu ada fikih, kita suka dengar istilah fikih ya. Ilmu fikih itu sebenarnya ilmu cabang. Makanya suka ada perbedaan pendapat. Kenapa? Nah, kalau dia paham usulnya, dia nggak akan berantem. Usul itu akarnya tuh. Kalau dia paham akarnya, dia akan tahu, oh yang ini ngomong begini karena dalilnya begini. Oh si fulan ngomong begini karena dalilnya begini. Tahu akarnya masing-masing ke situ. Nah, yang suka jadi berantem karena tidak paham. Akhirnya apa? Mendudukkan masalah yang usul kayak furu'. Sebaliknya, mendudukkan masalah furu' kayak usul. Itu jadi berantem. Siapa orang yang mendudukkan masalah usul jadi kayak furu'?
itu seperti orang-orang yang berpaham liberal, sekuler, pluralis, kayak gitu tuh. Jadi dia pandangan dia yang perkara pokok dianggap itu masih ada ranah khilafiyah. Jadi akhirnya kita kemudian digugat, ya, keyakinan kita digugat. Anda nggak boleh merasa Islam itu agama yang benar. Yang lain juga bisa. Jadi kayak gitu tuh, hal kayak gitu. Nanti berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya usul, tapi coba digugat, dirubah, jadi seakan-akan itu masalah yang bisa berbeda pendapat. Ya. Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Itu kan menurut Anda. Sebenarnya masih ada lagi Nabi yang lain. Masih bisa muncul kok Nabi-Nabi berikutnya. Jadi kayak masalah itu bukan masalah yang final. Bagi orang-orang yang cara sebenarnya masalah cabang, masalah yang kecil saja. Karena masing-masing itu ada ijtihad dari ulama, dan para ulama yang berijtihad itu menyampaikan fatwanya sudah dua-duanya benar. Dasarnya masing-masing lengkap. Cuma dia menganggap untuk masalah furu'iyah itu kebenarannya satu, mutlak. Padahal nggak begitu. Untuk masalah furu'iyah itu kebenarannya relatif, tidak mutlak. Nah, jadi problem kesimpulannya gini. Ada sebagian orang yang memutlakkan yang relatif dan merelatifkan yang mutlak. Itu jadi masalah. Ya. Terus bagaimana kita bisa tahu yang mutlak yang relatif? Itulah punya belajar. Ya. Jadi bukan cuma belajar fikih, tapi belajar usul fikih. Kalau pengen tahu dulu, supaya tahu mana nih akarnya dari mana sebenarnya. Kenapa yang satu bilang kunut sunnah, yang satu bilang kunut gak sunnah? Dari 4 madhab saja, Pak. Ya. 2 madhab bilang kunut sunnah, 2 bilang tidak sunnah. Jadi 4 pasti. Imam Hanafi yang paling tua bilang kunut tidak sunnah. Kunut subuh tidak sunnah, kata Imam Hanafi. Imam Malik bilang kunut sunnah. Tapi tempatnya itu sebelum ruku. Tuh, Imam Malik itu. Jadi habis baca surat, jangan ruku dulu, kunut dulu. Sunnahnya gitu, kata Imam Malik. Imam Syafi'i bilang kunut subuh sunnah. Tapi setelah ruku. Ya, ruku dulu, makanya begitu ini baru kunut. Orang yang biasa kunut kan gitu tuh. Imam Ahmad bilang kunut subuh juga tidak sunnah. 4. Nah sekarang kalau kita bilang enggak benar, yang benar cuma 1, berarti 3 imam neraka nih, Pak. Kira-kira gitu, Pak? Ya nggak? Kalau kita bilang klaim kita semuanya mutlak, pokoknya yang benar cuma 1. Kita harus sampaikan kebenaran, yang lain salah. Berarti dari 4 hanya 1 yang masuk surga, yang 3 neraka semua. Nah kalau imam-imam itu neraka, gimana kita? Kira-kira gimana? Iya kan? Nah, itu makanya perlunya memahami secara luas. Jadi kita kalau perkara, kenapa yang satu itu mikir, kenapa baca doa, yang satu Allah malakasuntu, yang satu zahabad dhama'u. Dia bilang ini kalau yang zahabad dhama'u doanya sahih, yang lakasuntu tidak sahih, dhaif. Sekarang kalau doanya dhaif boleh nggak dibaca? Boleh. Orang doa itu nggak pakai hadis aja boleh. Apalagi ada hadisnya meskipun dhaif. Yang nggak boleh pakai hadis dhaif kalau bicara akidah itu nggak boleh. Doa itu bicara akidah nggak? Enggak. Doa itu bukan akidah. Hadis dhaif itu nggak pernah dibuang oleh ulama yang paham, yang ngerti, nggak bakal membuang hadis dhaif. Hadis dhaif itu nggak boleh dibuang. Pakainya aja yang benar. Jangan bicara akidah, jangan bicara hukum. Hadis dhaif nggak boleh. Tapi kalau bukan bicara akidah, bukan bicara hukum, hanya bicara fadilah amal, hadis dhaif banyak yang pakai Pak ulama. Ya. Jadi orang yang salah paham gitu, pokoknya semuanya harus hadis sahih. Kalau nggak sahih nggak boleh. Padahal nggak gitu. Ya. Doa itu nggak pakai ayat Quran, nggak pakai hadis juga boleh. Bapak mau baca doa pakai bahasa Sunda boleh? Boleh. Pakai bahasa Jawa boleh kan? Boleh. Allah ngerti nggak? Ya ngerti. Nggak pakai, mana dalilnya? Lu nggak begitu. Ibadah itu ada yang mahdoh, ada yang ghair mahdoh. Nanti pembagiannya banyak itu. Sehingga kita jangan dengan gampang menyalahkan. Padahal sebenarnya kalau mau ditelusuri masing-masing punya landasan. Jadi problemnya panjang. Makanya benar kata Imam Ghazali. Imam Ghazali bilang apa? Lausa kata man la yadri laqallal khilafu bainan nas. Seandainya orang yang pada kepunyaan pada diam, insya Allah tuh khilafiyah nggak banyak di masyarakat.
Tapi kadang-kadang yang banyak ngomong justru yang nggak punya ilmu. Semangatnya luar biasa, semangat ibadahnya iya. Oh, pokoknya kita harus menyampaikan kebenaran. Kayaknya dia doang yang benar, padahal kita juga benar. Jadi nggak begitu cara pandang kita. Saya sering bilang ke teman-teman di pengajian mana-mana tuh, kita itu berislamnya harus lurus, luas, luas. Jangan cuma lurus. Kalau lurus doang nggak luas ya begitu. Melihat orang beda udah salah-salah aja, Pak. Kita kalau sholat nih, tangan kita pas takbir di mana? Habis takbir Allah, apa takbir begini kan? Madzhab Maliki tangannya begini Pak, biasa aja. Madzhab Maliki sholatnya kayak di upacara, tangannya nggak begini. Kok gitu? Neraka apa? Sesat? Lah enggak, dia punya dalil. Cuma kita belum paham saja. Kalau kita paham, oh jadi begitu, apa-apa, nggak masalah. Semua itu bukan masalah hal yang prinsip, karena merujuk pada sumber yang sama. Cuma yang membedakan apa? Pemahamannya yang berbeda. Tapi pemahamannya masih dalam koridor yang sama, yang benar. Nggak salah. Contoh misalnya, yang urusan bukan dunia, bukan agama ya. Misalnya Bapak janjian sama teman-teman SMA lah, janjian mau ketemu. Kan sekarang tinggal di Depok ya. Dia janjian di Jakarta nih ya, oke Jakarta. Terus begitu udah janjian di hari hanya, udah datang duluan. Ya, terus temennya bilang, telepon, di mana kok belum ada datang? Nanti udah kita janji di Jakarta. Iya, udah di Jakarta. Yang satu bilang, oh di mana? Gue di Gambir. Benar nggak? Gambir Jakarta, Jakarta kan? Yang satu bilang, udah di Pasar Minggu. Pasar Minggu Jakarta, Jakarta. Satu lagi bilang, lu di mana? Ini gue udah sampai di Manggarai, Jakarta. Yang benar mana? Semuanya benar. Semuanya udah di Jakarta belum? Udah, cuma masalahnya dia ada di sisi mana? Satu di Jakarta, satu di Gambir, satu di Pasar Minggu, satu di Manggarai. Kira-kira tuh gambarannya gitu tuh, perbedaan pendapat. Jadi para ulama yang beda-beda pendapat itu tidak nggak keluar dari dalil. Nggak keluar, cuma dia adanya di sini. Oh, saya ngambilnya dari sisi ini. Saya memahaminya begini. Untuk memahami ke situ itu perlu ilmu lagi, perlu belajar. Sayangnya sebagian orang yang belum paham ke situ, buru-buru bikin kesimpulan. Akhirnya ketika melihat orang yang berbeda langsung menyalahkan, salah. Padahal nggak begitu sebenarnya. Ya, nah, kita berharap Ramadan ini kita supaya lebih jagalah ikhwah kita gitu ya. Jadi buat kita kalau melihat amalia orang yang berbeda, pesan saya jangan buru-buru nyalahin. Kalau mau tanya dulu kepada yang lebih paham. Jadi kita nggak langsung bikin kesimpulan, udah salah tuh. Coba tanya, saya pernah lihat dia begini, itu kenapa ya? Oh itu kalau orang nanti, oh itu karena begini. Jadi enak, oh ternyata ada beda ya. Nggak apa-apa kan? Tapi kalau langsung ngegas aja gitu kan, oh salah. Bapak ada yang sholatnya gini Pak, kalau tahiyat Pak, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang bergerak-gerak kan? Yang mana yang masuk surga Pak? Dua-duanya, satu surga, satu buat apa masuk neraka? Udah sholat masuk neraka. Ya sholatnya gini kan, ada yang bergerak sekali, ada yang bergerak-gerak kan? Itu semuanya ada dalil. Yang nggak ada dalilnya kalau dia begini, Pak. Ya, kalau dia apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu tuh nggak ada tuh. Nah itu sesat itu. Ya itu sesat itu. Jangan pakai dalil soal apa udah sesat kayak gitu. Nggak ada urusannya. Tapi selama masih tunjuk itu masih benar insya Allah. Kira-kira gitu, wallahu a'lam. Oh langsung tutup ya. Baik, alhamdulillah tadi sedikit yang sudah kita bahas, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Tadi kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan mahruma. Allahumma la tad'ana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la jahilan illa 'allamta wa la dhallan illa hadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.